dan kebangkitan Kristus. Sebenarnya ini umumnya theological claim, bukan historical claim. Yang dinamakan theological claim bukan historical claim adalah sebuah pembuktian yang tidak bisa dapat dibuktikan. Jadi hanya sekedar klaim semata dari imannya semata. Lalu apakah kekristenan hanya imani saja atau justru ada bukti mengenai kekristenan dan Yesus Kristus sendiri? Mari kita bahas ya. Lalu mengapa saya menggunakan background menguak Injil-Injil rahasia? Sebab nanti ada beberapa kitab yang justru dikutip sama U-Box, yang justru itu sudah dikutuk sama gereja Katolik dari abad ke-2 sampai abad ke-5. Nah, bagaimana bisa saya mengatakan itu dikutuk? Lalu apa hubungannya dengan imannya U-Box sebagai seorang Saracen? Nanti saya akan kutip beberapa dokumen penting yang justru malah mendukung kekristenan, yang malah justru juga menjatuhkan argumentasi dari U-Box yang hanya sekedar asumsi, yang dimana pranalarnya aja dibangun dengan tidak tepat alias keliru. Kita bahas ya. Menjadikan orang yang tak berdosa dan tak bersalah. Seriously? Yang pertama, dia begitu semangat sekali untuk mengatakan kenapa hanya Josephus Flavius yang dikutip, sedangkan Josephus Flavius saja tidak ada hidup di zaman Yesus. Oke, saya berikan kamu satu data tertua dan paling kuno sekali mengenai penyaliban Yesus, yaitu dari Philo sang filsuf, yang dimana dia hidup juga di zaman Yesus. Di dalam bukunya The Forgotten Creed, Christianity Original Struggle Against Bigotry, Slavery, and Sexism, Philo menyatakan bahwa Pilatus menghukum dengan pemerintahan yang korup dan penuh suap. Pernyataan Philo ini tertuju kepada pada saat penyaliban Yesus, yang dimana Yesus tanpa diadili dengan baik, yang bahkan itu sebenarnya bukan pengadilan untuk yang membahas agama. Seharusnya itu diserahkan kepada imam-imam Yahudi pada saat itu. Namun Pilatus malah justru ikut campur dan dia menerima yang dari para imam-imam atau rabi-rabi Yahudi tersebut. Inilah disebut penyuapan politik dan pemerintahan yang kejam menurut Philo. Banyak sumber lain yang mencatat mengenai Yesus, kematian Yesus dan kebangkitan Yesus, dan itu bukan hanya dari orang Yahudi dan orang Romawi, tapi dari pagan-pagan penyembah berhala juga mencatat demikian. Nanti saya akan penuhi lagi, tapi ini aja dulu. Lalu kemudian dengan yang namanya Josephus Flavius, dia seorang sejarawan. Dia fokus kepada apa yang sedang dibincang-bincangkan, apa dibicarakan pada saat zaman itu, karena Yesus sangat viral pada saat itu kisahnya, dan itu tidak akan jauh dari masa hidupnya si Josephus Flavius gitu loh. Jadi harus dimengerti dulu dalam hal sistem reportasi sebuah berita yang sangat viral. Nah, kemudian kenapa tidak ditampilkan? Begini, dalam sejarahnya pada saat itu para murid juga mengalami yang namanya penyesalan yang sangat luar biasa, di mana mereka dituding oleh Kaisar Nero telah membakar sebagian tempat yang ada di sana. Jadi mereka pun ikut juga disiksa. Jadi kamu harus tahu dulu latar belakang dari para rasul dan murid-murid itu seperti apa. Jangan kamu asal ngutip aja, pusing saya lihatnya. Punya catatan historis yang beragam. Ada yang percaya yang disalibkan itu bukan Jesus, seperti dalam Gospel of Barnabas yang disalibkan itu Judas, atau Simon of Cyrene dalam Gospel of Basilides. Oh, kok banyak sih gospel? Emang ada berapa sih gospel selain daripada Markus, Matius, Lukas, atau Yohanes? Oh, ada banyak. Ada Gospel of Nazarene, ada Gospel of the 12, ada Gospel of the Ebionites, ada Gospel of Marcion, ada Gospel of Thomas, ada Gospel of Peter, ada Gospel of Judas, ada Gospel of Mary, ada Gospel of Philip, ada Gospel of the Egyptians, ada Gospel of Eve, ada Gospel of Andrew, ada Gospel of Valentinus, ada Gospel of Nicodemus, dan lain-lain. Aduh, tapi terima kasih aja lah U-Box, kamu sudah menampilkan mengenai tadi buku-buku atau Injil-Injil apokrif yang udah dikutuk sama gereja dan masih tetap dipelihara sama gereja karena itu sebagai pembuktian historis bahwa Yesus ini adalah tokoh viral yang pernah dibahas. Jadi kamu malah membenarkan posisi kamu sendiri bahwa kamu adalah seorang Saracen yang nggak tahu bahwa isi itu sebenarnya sudah ada dari abad-abad, itu sudah dibahas dan itu sudah dikutuk sama gereja Katolik. Ada, tapi nggak apa-apa. Coba kamu beli buku ini, Menguak Injil-Injil Rahasia, dari karya Romo saya, dan itu dari dokumen Vatikan ya, yang disimpan sama Vatikan, dokumen-dokumen berabad-abad.
Oke? Teks Matius 12. Berarti Yesus nggak mungkin mati, melainkan hidup sama seperti Nabi Yunus. Aduh, kamu aja mengambilnya nggak sesuai lagi konteksnya, sesuai lah dengan flyerku ini. Logika atau berujung logila ini. Oke, Yesus mengutip itu, Matius mengutip hal itu sebab apa? Karena anak manusia, yaitu Yesus Kristus yang disebut sendiri anak manusia, yang dimana ia akan bangkit. Ya jelas lah dia nggak mati, bukan berarti dia nggak mati di kayu salib. Secara bukti historis dan dalam kitab suci pun tercatat dia itu mati lalu bangkit. Salah mas itu, ya itu aja. Thank you. Tapi aku ingin tanya, apakah ada bukti historis yang mencatat mengenai iman kamu? Di luar dari iman kamu, di luar dari sirah nabawiyah mengenai nabimu itu. Saya ingin tahu apakah ada seperti itu. Jangan nanti kamu malah membenarkan posisi saya lagi tentang bahwa kamu itu adalah Saracen, bukan Islam. Islam ada di abad 11. Oke? Coba dulu ya, tolong di stitch video saya. Saya itu suka kok buka-buka stitch. Tenang aja, saya nggak kayak kalian. Oke, segitu dulu teman-teman. Thank you. Grazie, pace, bene, salve, dominus nobiscum.